Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai final project jaringan komputer kami mengenai konfigurasi dan web server. Pada kesempatan kali ini, kami menggunakan Ubuntu dan Nginx. Untuk langkah pertama yaitu install Ubuntu terlebih dahulu dengan cara kami memberikan nama fp di sini, kemudian memilih folder kami. Selanjutnya tipe yang kami gunakan yaitu Linux dan versinya yaitu Ubuntu 64-bit. Untuk base memorinya kita menggunakan 4 GB dan prosesornya yaitu 4. Setelah itu kita ke setting. Di storage kita menggunakan Ubuntu 22 dan di network kita menggunakan 2 adapter. Yang pertama itu NAT dan yang kedua kita enable dulu menggunakan host only adapter. Jika sudah, kita pergi ke setting di sini. Lalu konfigurasinya ini kita menggunakan manual karena sebelumnya kita sudah pernah menggunakannya dengan memasukkan IP ini dan IP 192.168.56.1. Kalau sudah, langsung saja kita run. Kemudian setelah menginstal Ubuntu, selanjutnya adalah mengkonfigurasikan IP address. Konfigurasi IP address ini berfungsi agar komputer dapat saling terhubung. Langkah pertama ialah kita harus masuk ke dalam TTI4 terlebih dahulu dengan menekan tombol Ctrl Alt dan juga F4. Kemudian kita login dengan menggunakan akun Ubuntu kita. Kemudian setelah berhasil login menggunakan akun Ubuntu, kita masuk ke dalam direktori netplan dengan memasukkan perintah cd etc netplan. Nah, ketika kita berhasil masuk, maka akan terdapat keterangan direktornya seperti ini. Kemudian kita tampilkan isi filenya menggunakan perintah ls-l. Di sini terdapat satu buah file yaitu network manager yang akan digunakan untuk mengkonfigurasikan IP address. Sebelum melakukan konfigurasi IP address, kita akan melihat dulu nama network interface yang akan kita konfigurasi dengan memasukkan perintah IP link. Di sini terdapat sebuah interface dengan nama ENP0S8. Di sini belum terdapat IP atau IP-nya belum terkonfigurasi. Untuk melakukan konfigurasi IP address, kita masukkan perintah sudo nano 01 network manager all. Kemudian kita masukkan password dari Ubuntu kita. Jika kita masuk, maka di sini belum terdapat sebuah konfigurasi, maka kita harus mengkonfigurasikan secara manual. Kemudian kita tuliskan masing-masing interface dari adapter yang kita gunakan. Yang pertama adalah NP 0S3. Di sini kita berikan nilai DHCP-nya true.
kemudian np0s8, kita masukkan IP address-nya dengan menggunakan perintah address, kemudian masukkan IP-nya dengan 192.168.56.2/24. Kemudian kita berikan nilai DHCP-nya DHCP 4 no. Kemudian Ctrl X. Setelah kita selesai melakukan konfigurasi, kemudian kita write out dengan menekan shortcut Ctrl O, kemudian Enter. Kemudian Ctrl X untuk exit. Untuk melakukan apply pada IP yang sudah kita masukkan tadi, kita gunakan perintah sudo netplan apply. Kemudian kita cek apakah IP-nya sudah masuk atau belum dengan perintah IP add. Di sini untuk np0s8 IP-nya sudah berganti seperti yang kita konfigurasikan barusan, yaitu 192.168.56.2/24. Untuk mengecek apakah komputer kita sudah terhubung dengan internet atau belum, kita bisa melakukan ping kepada IP yang sudah kita masukkan tadi. Kita tuliskan IP-nya, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah terbukti kalau IP-nya sudah terhubung dengan internet. Selain itu, kita bisa melakukan ping kepada google.com. Di sini juga pingnya sudah terrequest dengan baik. Setelah melakukan konfigurasi IP, sekarang kita akan mengkonfigurasikan SSH. Yang pertama, kita tampilkan list SSH server dengan memasukkan perintah sudo apt list open SSH strip server. Kemudian untuk menginstal SSH, kita masukkan perintah sudo apt install open SSH server. Kita Y. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Selanjutnya kita buat directory untuk SSH yang sudah kita install tadi dengan perintah. Yang pertama, kita masuk ke root terlebih dahulu, kemudian masukkan perintah mkdir untuk membuat directory baru di dalam folder etc ssh default case. Kemudian kita pindahkan file host ke dalam folder yang telah kita buat tadi. Kemudian kita konfigurasikan ulang dari SSH yang telah kita install tadi dengan memasukkan perintah dpkg reconfigure open SSH server. Kemudian kita enter. Jika sudah, kita masukkan perintah untuk mengaktifkan SSH yang telah kita install. Kita ketikkan systemctl enable ssh.service. Kemudian kita cek status dari SSH yang telah kita install dengan memasukkan perintah systemctl
status SSH service, dan kita enter. Di sini terlihat jika SSH-nya belum aktif, maka kita masukkan perintah untuk mengaktifkan SSH-nya. Kita masukkan perintah systemctl start SSH service. Kemudian kita cek lagi status dari SSH-nya. Nah, di sini terlihat jika SSH-nya sudah aktif dan running. Kemudian kita coba melakukan remote SSH melalui CMD yang ada pada komputer kita. Kemudian kita akan melakukan remote SSH server menggunakan CMD yang ada pada laptop yang kita gunakan. Kita masukkan SSH, kemudian username Ubuntu, lalu kita masukkan IP address yang kita gunakan. Kita masukkan passwordnya. Nah, jika berhasil maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Selanjutnya itu kita akan menginstal Nginx. Yang pertama itu kita update repositorinya terlebih dahulu menggunakan perintah sudo apt update. Nah, selanjutnya untuk menginstal Nginx itu menggunakan perintah sudo apt install Nah, untuk mengecek Nginx itu kita gunakan Nginx min v. Nah, ini versi Nginx-nya ini 1.22.0. Nah, untuk kita lihat apakah Nginx-nya itu udah berjalan atau belum, itu kita gunakan perintah sudo systemctl status Nginx. Nah, ini aktif ya, statusnya itu aktif. Kita lihat di browser itu, dan nah, kita klik masukkan IP-nya itu yaitu 192.168.562. Nah, ini sukses install and working. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi Nginx dengan cara cd var os. Nah, ini ada butuh 4. Terus kita akan buat satu file dengan nama php.info.php. Buat sudo php info
kita isi di dalamnya itu ada PHP, info, buka kurung, tutup kurung, di koma. Ya. Terus kita save dengan ctrl. Terus kita lihat menggunakan ls-min. ls-min-l. Nah, ini udah membuat satu file ya dengan nama php.info.php. Selanjutnya kita reload Nginx-nya dengan sudo systemctl Nginx. Nah, kita perlu menginstal terlebih dahulu untuk selanjutnya. Oke, selanjutnya setelah kita menginstal Nginx, kita coba terlebih dahulu apakah Nginx tersebut sudah terinstall atau belum. Untuk cara mengeceknya, kita ketikkan IP address-nya yaitu 92.168.562. Nah, welcome to Nginx. Ini menandakan bahwa Nginx sudah terinstall dengan baik. Kemudian selanjutnya kita akan menginstal PHP yang kita gunakan di sini menggunakan versi 8.1 FVM. Kenapa kita menggunakan 8.1 FVM? Karena biasanya server Nginx menggunakan package yang performanya bisa menangani traffic yang tinggi. Oke, langsung saja kita install dengan mengetikkan sudo apt install php 8.1 FVM. Kemudian kita ketikkan Y. Selanjutnya setelah terinstall, kita akan validasi apakah PHP yang kita install tadi bisa dibaca oleh Nginx. Untuk memvalidasinya di sini kita ketikkan sudo system ctl status php 8.1 fps. Ini menandakan bahwa PHP yang kita install tadi sudah terbaca oleh Nginx. Kemudian selanjutnya kita akan konfigurasi PHP agar PHP dan Nginx itu bisa saling terintegrasi. Untuk konfigurasi yang di sini kita masuk terlebih dahulu ke folder cd etc Nginx save as. Enter. Kemudian kita ls-l untuk menampilkan folder file untuk menampilkan file yang akan kita ubah nantinya. Nah, ini merupakan file yang akan kita ubah. Kemudian untuk mengubahnya di sini kita menggunakan perintah sudo nano default. Kita akan ubah scroll ke bawah. Nah, di bagian location di sini kita hapus pagarnya, include juga. Kemudian di pas CGI. Jangan lupa sesuaikan versi PHP-nya. Di sini kita menggunakan 8.1. Ini kita simpan.
Kita coba reload Nginx-nya dengan cara sudo system ctl reload Nginx. Nah, kemudian kita coba juga di web browser yang ada di laptop, sama 168.6.2 php php terinstall. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menginstal database MySQL. Yang pertama, kita sudo apt install MySQL server. Yes. Nah, sudah selesai terinstall. Kemudian untuk tahap selanjutnya adalah mengganti password root bawaan dari MySQL yang biasanya itu kosong. Kita buka dulu MySQL ya. Sudo MySQL. Kita sudah berhasil untuk masuk ke dalam MySQL. Di sini kita akan menambahkan password ke dalam user root yang akan kita gunakan. Kita akan mengetik alter user root sesuai username kita, kemudian add ke localhost, dan identified with MySQL underscore native underscore password. Baik, dan kita mengetikkan passwordnya. Dan kita enter. Nah, sudah berhasil menambahkan. Kemudian kita plus privilege-nya. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita coba untuk exit. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba masuk ke MySQL dengan menggunakan user root tadi yang sudah kita buat. Sudo MySQL min-u root min-play. Masukkan password yang kita buat tadi. Nah, sudah berhasil masuk. Karena kita nantinya akan membuat script PHP untuk bisa mengkonekkan ke database, maka kita akan membuat satu database baru. Kita create database demo db, jalankan. Nah, sudah tertambah. Kita coba cek apakah sudah tertambah dengan command show databases. Nah, di sini sudah terlihat bahwa database yang kita buat tadi sudah berhasil dibuat, demo_db. Sebelum kita lanjut, kita akan membuat user baru yang bisa mengakses database demo_db ini agar lebih aman daripada kita mengaksesnya menggunakan root ini. Coba exit dulu. Kita coba langsung membuat user baru. User demo_user add localhost identified by, kemudian passwordnya.
enter. Nah, sudah berhasil dibuat. Kemudian assign user tersebut yang kita buat tadi agar bisa mengakses database dengan cara grant all privilege on database kita tadi, demo_db to usernya, demo user localhost. Nah, sudah selesai. Kemudian kita akan flash privilege. Nah, sudah tertambah. Mari kita coba login ke user demo. Kita exit dulu. Kemudian sudo mysql min-u demo user min-p. Kemudian passwordnya. Nah, kita sudah berhasil masuk. Kemudian kita coba cek database-nya apakah sudah bisa terakses. Nah, di sini sudah terdaftar demo_db yang bisa diakses oleh demo user. Selanjutnya kita akan coba cek apakah sudah bisa terakses database-nya di web browser. Di sini kita ketikkan alamat IP, kemudian /phpMyAdmin. Nah, di sini sudah bisa terakses. Kita coba masukkan username-nya demo_user, password. Nah, di sini bisa dilihat kita sudah bisa mengaksesnya melalui web browser, dan di sini sudah ada database yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan membuat tabel pada database DemoDB dengan query. Di sini saya menemukan web. Di sini berisikan SQL. Kita salin. Kita coba buat. Kita kopas di sini. Kemudian go. Nah, sudah terisikan tabel login. Nah, di sini coba saya ganti dulu. Username admin, passwordnya admin 123. Di MD5 kan. Nah, sudah. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat script .php yang nantinya akan mengkonekkan ke database. Di sini kita masuk ke direktori var. Nah, di sini saya sudah membuat file PHP, yaitu ada 3. Di sini terdapat login.php, logout.php, dan anggota.php, yang dimana web ini nantinya akan mengkonekkan database ke web servernya. Di sini kita coba lihat sudo nano login.php. Nah, di sini saya menggantikan user database-nya dengan user yang saya buat tadi, yaitu demo_user, kemudian passwordnya yang saya buat tadi, kemudian nama database-nya saya ganti dengan database yang saya buat tadi. Kemudian kita akan mereload Nginx-nya.
acara sudo system ctl reload nginx. Oke, dan selanjutnya kita akan mengecek web server yang kita buat tadi di web browser dengan cara mengetikkan alamat IP kemudian slash kemudian login.php. Nah, kemudian di sini kita akan coba cek web server yang kita buat tadi apakah sudah berjalan dengan mengeceknya di web browser. Kita cek dengan ketik alamat IP slash login.php. Nah, di sini sudah tertampil form yang saya buat. Kemudian kita isikan username dari database yang kita buat tadi, yaitu admin. Kemudian passwordnya admin123. Kita coba login. Nah, di sini muncul script yang saya buat jika berhasil masuk ke dalam formnya. Kita coba logout. Nah, coba masuk lagi. Nah, sudah terbukti bahwa web browser yang saya buat tadi sudah terkoneksikan dengan database yang saya buat tadi, atau bisa disebut saling integrasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan menginstal ngrok. Fungsi ngrok ini adalah untuk mempublish IP server lokal kita agar bisa diakses melalui internet oleh orang lain. Langsung saja kita masuk ke virtualbox lagi. Di sini kita masuk ke root dulu dengan cara sudo su. Kemudian kita akan menginstal ngrok-nya. Di sini saya membuka web browser untuk menginstal ngrok. Di sini sudah terdapat komen untuk install ngrok via apt. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kita jalankan. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, di sini proses instalasi sudah selesai. Selanjutnya kita akan menginstal Snapzero-nya. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, di sini sudah selesai proses instalasinya. Kemudian kita akan add token dari ngrok. Ngrok config add token. Nah, token saya di sini berada di akun saya. Saya sudah membuat tokennya. Kita copy, kita pastekan di sini. Jalankan. Nah, di sini sudah berhasil terkonfigurasi ngrok-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengubah HTTP tunnel. Di sini kita masuk ke sudo nano root snap ngrok 108 config ngrok ya. Nah, di sini sudah terdapat token yang tadi kita tampilkan atau kita tambahkan. Di sini kita akan membuat sebuah tunnel. Kemudian di bawahnya di sini saya akan menamai web yang saya buat tadi dengan inisial web 1 agar lebih mudah untuk dijalankan nantinya. Kemudian di sini jenis web kita
yaitu HTTP. Kemudian di bawahnya adalah alamat IP. Alamat IP kita tadi 192.168.56.2. Jika sudah, kita save. Kemudian kita coba jalankan dengan cara Nginjrok start web 1, nama atau inisial yang saya buat tadi. Nah, di sini sudah tertampilkan alamat web atau IP publik yang dibuatkan oleh Nginjrok sendiri. Kita coba buka. Nah, di sini sudah bisa tertampil ya. Maksudnya kita sudah terbukti bahwa IP kita sudah terpublik. Dengan ini buktinya adalah secure. Kita coba untuk mengakses login.php. Nah, kita berhasil. Kita coba masuk admin 123. Nah, sudah terbukti bahwa alamat IP ini sudah terpublik dengan lancar. Nah, yang terakhir adalah saya akan menyampaikan materi jaringan komputer yang masuk dalam final project kami, yaitu yang pertama pengkonfigurasian IP address dengan cara statik. Kemudian yang kedua konfigurasi SSH, itu remote terminal ke Ubuntu VirtualBox. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.